Megawati sepertinya mulai berani menyatakan perlawanan kepada Presiden Prabowo Subianto. Perlawanan itu ditunjukkan Megawati dengan mengeluarkan instruksi kepada kepala daerah dari PD Perjuangan untuk tidak menghadiri retret kepala daerah di Akmil Magelang 21 sampai 28 Februari. Menariknya, dari total 112 kepala daerah dan 80 wakil kepala daerah dari PD Perjuangan yang menang pada Pilkada serentak 2024, kebanyakan memutus untuk tetap menghadiri retret yang diperintahkan Prabowo itu. Menurut data dari Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, hanya 53 kepala daerah yang tidak hadir. Dari 53 kepala daerah yang absen itu, 6 diantaranya menyampaikan surat izin, seperti sakit hingga acara keluarga. Yang lain tanpa alasan. Jika mengandaikan 53 kepala daerah itu semua adalah kader PD Perjuangan, maka ada 59 kepala daerah PD Perjuangan yang tetap memutuskan hadir. Ini artinya mereka telah berani mengambil sikap melawan instruksi Megawati tersebut. Keputusan 59 kepala daerah PD Perjuangan ini untuk hadir dalam retret patut diapresiasi. Karena sebagai kepala daerah, mereka bukan lagi petugas partai. Karena mereka adalah pilihan rakyat dan bagian dari pemerintah. Pimpinan mereka sekarang adalah Mendagri dan tentunya yang tertinggi yaitu Presiden Prabowo. Presiden ke-7 Jokowi ikut merespon hal ini. Ketika ditanya wartawan, Jokowi mengingatkan atasan kepala daerah adalah presiden, apapun partainya. Apalagi yang mengundang retret di Akmil itu adalah Presiden Prabowo sendiri. Sebagai kepala daerah yang dipilih rakyat, menurut Jokowi, seyogyanya kepala daerah harus mementingkan kepentingan rakyat, bukan lagi partai. Pak, terkait PDIP Pak yang meminta kepada kepala daerah yang dari PDIP untuk menunda ikut retret, gimana Pak pendapatnya? Ini kan urusan kepemerintahan yang diundang kepala daerah, yang mengundang presiden. Ya mestinya hadir, datang. Karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk yang lain. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga ikut menanggapi instruksi Megawati ini. Dia memastikan seluruh kepala daerah di Jawa Barat akan ikut retret, termasuk kader PD Perjuangan. Karena sebagai kepala daerah, menurut Deddy harus taat pada sistem pemerintahan. Kepala daerah juga harus patuh pada keputusan pemerintah pusat. Ya, kalau saya sih satu hal saja, kita ini kan sudah menjadi kepala daerah. Karena menjadi kepala daerah, maka ketaatan utama kita sebagai kepala daerah adalah taat pada sistem yang ada dalam pemerintahan, gitu ya, pada sistem yang ada pemerintahan. Jadi, tapi kalau itu Bu Mega melarang, itu hak Bu Mega. Tapi yang jelas kalau orang sudah menjadi kepala daerah, maka dia harus tunduk dan patuh apa yang menjadi keputusan pemerintah, baik pusat sampai daerah. Jabar ada sendiri Pak dari PDIP. Jabar semuanya ikut sampai hari ini ya, ikut semuanya. Bagi saya, instruksi melarang kepala daerah PD Perjuangan ikut retret di Akmil Magelang bentuk boikot Megawati kepada Prabowo. Saya menduga ini ekspresi kekecewaan Megawati kepada Prabowo karena Hasto sekjennya ditahan KPK. Ini jelas-jelas menunjukkan Megawati bukan seorang negarawan dan tidak memperdulikan kepentingan negara dan publik. Megawati tidak mampu membedakan struktur pemerintahan dan partai. Karena walaupun kader partai, tapi ketika telah menjadi kepala daerah, itu sudah menjadi bagian dari pemerintah. Dan tentunya wajib patuh pada setiap agenda, kebijakan pemerintah, apalagi presiden. Setiap kepala daerah tidak boleh lagi diembel-embeli dengan cap petugas partai dan menuntut sikap loyalitas buta. Megawati sepertinya tidak sadar salah satu kritik fundamental kepada dirinya dan PD Perjuangan karena memperlakukan kader yang duduk di pemerintahan sebagai petugas partai. Seperti juga Jokowi saat menjadi presiden. Padahal sebagai presiden ataupun kepala daerah telah menjadi pimpinan semua rakyat.
yang terdiri dari beragam partai politik dan golongan. Semua harus diperlakukan sama atau setara. Tidak boleh lagi hanya mengutamakan kepentingan partai tertentu atau kelompok tertentu. Megawati juga telah keliru mencampur adukan masalah partai dengan agenda pemerintah. Keputusan Megawati ini terkesan sangat emosional, tergesa-gesa, tanpa memikirkan dampaknya. Yang pasti, setiap keputusan emosional dan tergesa-gesa akan berdampak buruk, terutama bagi yang membuat keputusan dan anggotanya. Megawati sepertinya harus belajar kepada Surya Paloh, Ketua Nasdem. Ketika sekjennya menjadi tersangka, Surya Paloh tidak campur tangan dan memberikan keleluasaan penegak hukum bekerja. Surya Paloh tidak cawe-cawe dan mengintimidasi aparat penegak hukum. Dengan demikian, sekjen yang menjadi tersangka harus mempertanggungjawabkan sendiri perbuatannya, tidak menyeret dan merusak nama partai. Saya menduga sepertinya tidak ada orang atau penasehat yang bisa mengarahkan Megawati untuk mengambil keputusan lebih bijak dan rasional. Ketika almarhum Taufik Kemas masih hidup, Taufik Kemas yang menjadi penasihat utama yang didengarkan Megawati. Sekarang sepertinya sosok yang menggantikan pengaruh Taufik Kemas tidak ada lagi. Di PD Perjuangan, Megawati seperti ratu yang tidak bisa dikritik. Semua titahnya dianggap benar dan wajib dilaksanakan semua kader. Kader tidak punya suara lebih untuk mengkoreksi. Semua harus patuh, manut kepada ketua partai. Yang berbeda langsung dianggap pengkhianat dan berseberangan. Vonis partai pun langsung diambil dengan pemecatan. PD Perjuangan sebagai partai demokrasi tertua dan terbesar seperti kehilangan nafas demokrasinya. Sehingga banyak pihak seperti Laksamana Soekardi, mantan kader, yang menyematkan PD Perjuangan sebagai partai yang menganut sistem feodal, bukan lagi demokrasi. Sebagai bagian dari publik yang hanya mengamati dari luar, saya melihat PD Perjuangan saat ini seperti kehilangan arah. Narasi mereka di publik kebanyakan hanya terus menyerang Jokowi dan keluarganya. Padahal Jokowi sendiri sudah dipecat sebagai kader. Tapi Jokowi seolah-olah masih terus menghantui Megawati dan elit PDI Perjuangan yang lain. Sebut saja Hasto, Deddy Sitorus, Adiana Pitupulu, Guntur Romli, dan lain-lain. Namun ada juga sebagian elit atau faksi di PDI Perjuangan yang masih rasional dan tidak terjebak pada narasi ini. Saya menilai Megawati menanggapi kasus Hasto ini sebagai serangan kepada partai. Padahal di sidang pra-peradilan, KPK sudah mengungkap sejumlah bukti yang menegaskan Hasto layak menjadi tersangka dan ditahan. Harusnya kasus Hasto ini dijadikan bahan introspeksi menyeluruh, bahwa ada kader yang hanya menjadi benalu atau noda bagi partai. Megawati harusnya membiarkan KPK bekerja secara leluasa. Dan jika Hasto yakin tidak bersalah, itu harus dia mampu buktikan di pengadilan. Malahan, Megawati harusnya berterima kasih kepada KPK. Karena jika KPK mampu membuktikan Hasto bersalah, berarti KPK sudah membantu PD Perjuangan membersihkan kader bermasalah, supaya tidak menjadi duri dalam daging di tubuh PD Perjuangan. Megawati sekali lagi gagal mencerna kasus Hasto ini, dan gagal mengambil sikap bijak. Megawati semakin resisten pada pemerintah. Di publik tentunya ini akan menjadi tanda tanya besar. Kenapa Megawati sebegitunya membela Hasto dan tidak legowo membiarkan proses hukum berjalan? Spekulasi tentang kasus besar yang disimpan Harun Masiku dan Hasto pastinya akan mengemuka di publik. Jangan-jangan ada petinggi PD Perjuangan juga yang terlibat. Atau ada kasus besar yang bisa menyeret petinggi partai bisa terungkap jika Hasto atau Harun Masiku bersuara. Perlu disclaimer, narasi saya ini bukan karena kebencian kepada PD Perjuangan ataupun Megawati. Saya dulu termasuk yang kagum atau simpati dengan PD Perjuangan ketika melihat sejarahnya. Narasi ini hanya sebagai bahan masukan atau koreksi agar PD Perjuangan tidak semakin menuju jurang kehancuran. Untuk itu, Megawati harus berani menerima kritikan. Megawati juga harus berani tidak menerima semua kata manis atau pujian dari elit di lingkarannya. Karena terkadang kata manis itu menjerumuskan, sementara kata pahit itu adalah obat.
Karena Megawati harus sadar, semakin hari semakin kelihatan resistensi bukan hanya datang dari luar, tapi juga dari internal PDI Perjuangan sendiri. Banyak kader sudah dipecat PDI Perjuangan karena menunjukkan perbedaan sikap atau gerakan dengan situasi di PDI Perjuangan. Instruksi Megawati kali ini juga makin menunjukkan sebagian besar kader kepala daerah tidak patuh lagi. Mereka lebih mementingkan kepentingan yang lebih besar. Karena sebagai kepala daerah, tanggung jawab mereka adalah mensejahterakan rakyat, bukan lagi partainya. Sebagai kepala daerah, mereka wajib patuh pada pemerintah pusat, khususnya Mendagri dan Presiden. Publik tentunya juga akan menanti apa sikap Megawati kepada kepala daerah yang tidak mematuhi instruksinya itu. Apakah akan memecat mereka sebagai kader atau ini menjadi bahan introspeksi? Terakhir, kepada kawan-kawan yang menonton video ini, ayo kita berani bernarasi untuk menjaga keutuhan NKRI. Salam kontra narasi.